Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih oleh Tuhan dimanapun kita berada hari ini. Apapun aktivitas yang sedang kita persiapkan, mari kita memulai hari kita bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam segala keterbatasan kami datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau mempermuliakan Tuhan dengan segenap hidup kami. Hanya tolonglah kami, Tuhan. Kami sadar kami lemah. Kami sadar kami banyak pergumulan-pergumulan yang belum terselesaikan. Namun kami sadar bahwa Engkau selalu beserta dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Ya Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tolong kami supaya pada pagi hari ini kami sungguh menyadari kami harus melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu dan kami semua agar dapat mendengar, membaca, bahkan melakukan firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Berbicaralah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 8 hingga yang ke-13. Firman Tuhan berkata, "Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Mari kita satu persatu perhatikan ayat ini. Ya, firman Tuhan ingin mengatakan kepada kita bahwa ada cara yang Tuhan lakukan. Ada cara yang Tuhan lakukan di dalam Yesus Kristus untuk membawa setiap orang mengalami keselamatan kekal itu. Firman Tuhan katakan bahwa firman itu dekat padamu. Firman Tuhan itu dekat kepadamu. Pesannya itu dekat kepada kita. Bahkan di dalam ayat ini dikatakan pesan firman Tuhan itu sebenarnya tinggal diakui dengan mulut dan dipercayai di dalam hati. Pesan firman Tuhan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tinggal ditanggapi dengan perkataan bahwa seseorang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, lalu kemudian mempercayai di dalam hati bahwa Yesuslah penyelamat sejati bagi hidupnya. Jadi firman itu begitu dekat, tinggal diucapkan, tinggal diyakini, diucapkan dengan mulut, diyakini dengan hati. Lalu kemudian ayat 9 memperjelas lagi, jika kamu mengaku dengan mulutmu Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Nah, dengan tegas dikatakan, bagaimanakah seseorang diselamatkan? Yaitu ketika mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah penguasa kehidupannya. Lalu kemudian hatinya mempercayai total bahwa Yesus telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, membawa keselamatan kekal, mengaruniakan keselamatan kekal. Maka akibatnya adalah seseorang diselamatkan oleh karena pengakuan dan percaya yang dia
berikan tadi kepada Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan di bagian akhir dikatakan di dalam ayat yang ke-13 tadi, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya. Jadi ada kata lagi di dalam ayat 11, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Diselamatkan dan tidak akan dipermalukan. Diselamatkan dan tidak akan dikecewakan. Karena Tuhan mengasihi, karena Tuhan menepati janjinya. Oleh karena itu hari ini menjadi tugas kita. Apa respon saudara dan saya? Yakini keselamatan di dalam Yesus. Jika engkau sedang mencari keselamatan, jalan dan keselamatan itu datanglah kepada Yesus. Karena Dia tidak pernah akan mengecewakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan Allah yang hidup. Engkau memberkati perjalanan hidup kami. Yang akan bekerja, Tuhan memberkati. Yang punya usaha, Tuhan memberkati. Yang melakukan semua aktivitas perjalanan di dalam di luar kota, Tuhan juga berkati. Yang berulang tahun diberkati oleh Tuhan. Yang mengalami sakit penyakit kelemahan tubuh, Tuhan jamah. Yang sedang bergumul dengan masalah keluarga, suami, istri, anak, orang tua, dalam nama Yesus Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup melakukan terobosan-terobosan. Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang rindu mencari Tuhan, supaya mereka bertumbuh melalui pemuritan di dalam gereja, kelompok sahabat, kelompok sel, atau apapun namanya. Kami berdoa dalam nama Yesus, supaya semua itu maksimal dan membawa umat Tuhan untuk semakin mengasihi Tuhan. Hamba berdoa pada saat ini Bapa, berkati pula bangsa kami dengan segala persoalan-persoalannya, ekonomi, keamanan, ketertiban sosial, politik, dan menjelang tahun politik. Kami berkati Indonesia, kami lawat Indonesia dengan kuasa darah Tuhan. Bapa, berkati gereja-gerejamu. Jikalau ada gereja yang teraniaya, yang ditutup oleh karena penolakan warga, kami berdoa dalam nama Yesus, lakukan terobosan. Demikian juga gereja-gereja yang sedang berjuang untuk memberitakan kasih Tuhan, yang sedang berjuang untuk memuridkan, mendewasakan, Tuhan berkati pula ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kasih, pertolongan dan kesetiaan Tuhan yang dahsyat bagi gerejamu. Engkau melawat memberkati hamba-hamba Tuhan, para pengajar, para pendeta, gembala, dosen-dosen teologi, Tuhan berkati mereka. Sekolah-sekolah Kristen diberkati Tuhan. Terima kasih. Sistem pendidikan Indonesia, sekolah-sekolah swasta dan negeri umum, semuanya diberkati, dilawat oleh Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah bangsa kami. Engkau memberkati pemerintah kami, presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, wali kota. Engkau melawat semuanya, camat, lurah, kepala desa. Tuhan berkati sampai kepada tingkat RT dan RW di mana kami berada. Tuhan, kami serahkan hari-hari kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang lakukan segala yang baik bagi kami, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Inilah seruan dan doa kami yang tidak sempurna, namun kami sempurnakan dalam nama Yesus yang mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan beri kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dalam Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Roh Kudus menyertai semua umat Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.